Di hutan-hutan hijau zamrud yang lebat di Papua, ada makhluk yang benar-benar luar biasa berjalan di dasar hutan. Burung ini disebut mambruk, nama yang bergema dengan bisikan kuno pulau ini. Ini adalah burung yang tidak seperti yang lain, permata hidup yang hanya dimiliki oleh tanah keajaiban alam yang luar biasa ini. Mambruk bukan hanya hewan, ini adalah simbol keanekaragaman hayati Papua yang kaya dan unik. Melihatnya seperti melangkah mundur ke masa lalu, ke dunia di mana alam menciptakan kreasi yang paling indah dan mengejutkan. Masyarakat Papua telah mengenal burung ini selama beberapa generasi, dan burung ini memiliki tempat khusus di hati dan cerita mereka, mewakili semangat liar rumah mereka. Mambruk adalah merpati besar, tetapi menyebutnya hanya merpati tidak adil. Ini adalah burung berstatus bangsawan, bergerak dengan keanggunan yang lambat dan disengaja yang menarik perhatian. Tubuhnya ditutupi bulu-bulu indah berwarna biru abu-abu tua, seperti langit sesaat sebelum senja tropis. Ketika sinar matahari menembus kanopi yang lebat dan menyentuh bulunya, ia berkilauan dengan sedikit warna ungu dan abu-abu. Burung ini seukuran kalkun kecil, menjadikannya salah satu merpati terbesar di planet kita. Mata merahnya yang lembut seolah menyimpan rahasia kuno hutan, mengamati segala sesuatu dengan tatapan tenang dan penuh pengetahuan. Koneksi antara mambruk dan tanah Papua tidak dapat dipisahkan. Ini adalah satu-satunya rumahnya, satu-satunya tempat di bumi di mana ia telah berevolusi dan berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Burung ini adalah bukti hidup isolasi pulau dan jalur evolusi yang unik. Ini mewakili jantung liar Papua Nugini, sebuah pulau yang penuh dengan makhluk yang tidak ditemukan di tempat lain. Bagi masyarakat lokal, mambruk lebih dari sekadar satwa liar. Ini adalah bagian dari identitas mereka. Burung ini muncul dalam lagu, tarian, dan cerita rakyat tradisional mereka. Pengingat konstan akan kekayaan alam yang mengelilingi mereka dan akar budaya yang dalam yang mengikat mereka dengan lingkungan yang luar biasa ini. Saat kita melihat burung yang luar biasa ini, kita diingatkan anekaragaman kehidupan yang luar biasa yang dimiliki dunia kita. Mambruk adalah mahakarya evolusi, beradaptasi sempurna dengan kehidupannya di hutan hujan Papua yang lebat. Kehadirannya memberitahu kita bahwa ini adalah ekosistem yang sehat dan berfungsi, tempat di mana jaring alam yang rumit masih utuh. Setiap kali mambruk berdesir melalui dedaunan yang gugur, ia melakukan peran yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Ini adalah simbol bukan hanya untuk Papua, tetapi untuk seluruh dunia. Contoh menakjubkan dari keindahan yang harus kita perjuangkan untuk memahami dan melindungi untuk semua generasi yang akan datang. Fitur paling menakjubkan dari mambruk adalah, tanpa diragukan lagi, mahkotanya yang luar biasa. Itu tidak terbuat dari emas atau permata, tetapi dari bulu yang sangat halus dan rumit sehingga terlihat seperti renda biru yang halus. Jambul spektakuler ini mengembang dari kepalanya, setengah lingkaran bulu-bulu tipis seperti rambut yang dihiasi dengan tanda putih yang elegan. Mahkota inilah yang memberi burung ini nama lain, merpati mahkota. Ketika burung menggerakkan kepalanya, mahkota itu berkilauan dan bergetar, pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Ini bukan hanya ornamen, ini adalah pernyataan, sinyal untuk burung lain dan tampilan seni alam yang menakjubkan, membuatnya terlihat seperti bangsawan dunia burung. Jambul megah ini membedakan mambruk dari burung lain. Sementara merpati lain seringkali polos dan sederhana, mambruk adalah visi keanggunan dan kemegahan. Bulu-bulu mahkota tidak lebar seperti bulu biasa, tetapi sebaliknya halus dan seperti filamen, menciptakan kipas yang halus dan tembus pandang. Struktur unik ini menangkap cahaya dengan cara yang paling spektakuler, menciptakan lingkaran cahaya lembut di sekitar kepala burung. Fitur inilah yang telah memikat seniman, fotografer, dan pecinta alam selama berabad-abad. Mahkota adalah bagian kunci dari identitasnya, membuat mambruk langsung dikenali dan sama sekali tidak terlupakan bagi siapapun yang cukup beruntung untuk menyaksikannya. Sebenarnya ada beberapa spesies merpati mahkota yang berbeda, masing-masing dengan variasi halus sendiri, tetapi semuanya memiliki hiasan kepala yang megah ini. Ini termasuk merpati mahkota barat, merpati mahkota selatan, dan merpati mahkota Victoria. Masing-masing dinamai berdasarkan wilayah yang mereka huni, atau untuk menghormati bangsawan. Merpati mahkota Victoria, misalnya, mungkin yang paling terkenal, ujung-ujungnya yang berendah memberinya penampilan yang sangat halus. Mahkota memiliki banyak tujuan.
Digunakan dalam tampilan pacaran, di mana jantan akan membungkuk dan memamerkan jambulnya kepada betina, dan juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota kawanannya yang lain. Legenda mahkota Mambruk terjalin dalam kain budaya Papua. Beberapa cerita lokal mengatakan, mahkota itu adalah hadiah dari roh hutan, tanda status istimewanya di antara hewan. Ini adalah simbol keindahan, keanggunan, dan kesucian alam. Bagi banyak suku Papua, citra Mambruk dan mahkotanya melambangkan kebijaksanaan dan kedamaian. Inilah mengapa burung ini diperlakukan dengan sangat hormat. Ini adalah legenda hidup, makhluk yang penampilannya menceritakan kisah sihir dan keajaiban, mengingatkan kita bahwa alam adalah seniman terhebat dari semua, mampu menciptakan keindahan di luar imajinasi terliar kita. Mambruk membuat rumahnya jauh di dalam hutan hujan dataran rendah dan hutan rawa di Papua Nugini. Ini adalah dunia pohon-pohon menjulang, tanaman merambat tebal dan senja hijau abadi, di mana udara berat dengan aroma tanah lembab dan bunga-bunga yang mekar. Dasar hutan adalah karpet dedaunan gugur, ranting dan lumut, dan disinilah Mambruk menghabiskan sebagian besar hidupnya. Ia berjalan dengan langkah tenang dan bermartabat, mencari buah-buahan yang jatuh, biji-bijian, dan invertebrata kecil untuk dimakan. Hutan ini bukan hanya tempat tinggal Mambruk. Ini adalah sistem yang kompleks dan hidup yang menyediakan semua yang dibutuhkan burung untuk bertahan hidup dan membesarkan anak-anaknya. Kesehatan hutan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup Mambruk. Burung ini bergantung pada buah-buahan yang jatuh dari kanopi di atas, dan makanannya memainkan peran penting dalam siklus hidup hutan itu sendiri. Dengan memakan buah-buahan dan kemudian berpindah ke lokasi yang berbeda, Mambruk membantu menyebarkan biji di seluruh dasar hutan. Dengan cara ini, ia bertindak sebagai tukang kebun untuk hutan, membantu pohon-pohon baru tumbuh, dan memastikan kesehatan dan keanekaragaman rumahnya yang berkelanjutan. Hubungan simbiosis yang indah ini menunjukkan bagaimana setiap makhluk, besar atau kecil, memiliki peran penting untuk dimainkan dalam keseimbangan alam. Mambruk dan hutannya benar-benar satu. Hutan Papua ini termasuk di antara tempat-tempat paling keanekaragaman hayati di bumi. Mereka adalah rumah bagi berbagai macam tumbuhan dan hewan yang menakjubkan. Banyak di antaranya, seperti Mambruk, tidak ditemukan di tempat lain. Paduan suara-suara di hutan ini adalah simfoni kehidupan, dari panggilan burung eksotis hingga dengungan serangga yang tak terhitung jumlahnya. Melindungi Mambruk berarti kita juga harus melindungi seluruh ekosistem ini. Ancaman deforestasi, penebangan, dan perusakan habitat sangat nyata. Ketika pohon-pohon ditebang, Mambruk kehilangan sumber makanannya dan tempat-tempat aman dan terlindung yang dibutuhkan untuk membangun sarangnya dan membesarkan anak-anaknya. Mambruk adalah makhluk kebiasaan dan membangun sarangnya tinggi di pohon, platform kokoh dari ranting dan daun. Ini adalah burung monogami, yang berarti sepasang akan sering tetap bersama seumur hidup. Mereka hanya membesarkan satu anak pada satu waktu. Tingkat reproduksi yang lambat, yang membuat spesies ini sangat rentan terhadap penurunan populasi. Orang tua berbagi tugas mengerami telur dan merawat anak, menunjukkan ikatan yang dalam. Perilaku yang lembut dan berorientasi keluarga ini membuat potensi hilangnya habitat mereka semakin tragis. Hutan-hutan berbisik di Papua Nugini adalah tempat perlindungan mereka, dan tanpanya, langkah kaki lembut Mambruk akan memudar menjadi keheningan selamanya. Mambruk jauh lebih dari sekadar keingintahuan ornitologi. Itu adalah ikon global keindahan alam. Kebun binatang dan pusat konservasi di seluruh dunia bangga menampung burung megah ini, memungkinkan orang-orang dari benua yang berbeda untuk menyaksikan kemegahannya secara langsung. Lembaga-lembaga ini sering menjalankan program penangkaran, yang berfungsi sebagai kebijakan asuransi vital bagi spesies tersebut. Mereka membantu menjaga kumpulan gen yang sehat, dan meningkatkan kesadaran di antara audiens global tentang situasi genting burung di alam liar. Ketika seseorang di London atau San Diego melihat Mambruk, mereka langsung terhubung dengan hutan hujan terpencil di Papua, menciptakan hubungan yang kuat antara dunia. Namun, nilai sejati Mambruk terletak di rumah liarnya, di mana ia merupakan bagian integral dari ekosistem dan budaya lokal. Bagi masyarakat Papua, burung ini adalah sumber kebanggaan yang luar biasa. Gambarnya digunakan dalam seni, pada lambang regional, dan dalam materi promosi yang menampilkan identitas unik tanah tersebut.
Mambruk telah menjadi spesies unggulan, duta karismatik bagi banyak tumbuhan dan hewan lain yang berbagi rumah hutannya. Melindungi mambruk berarti melindungi sepotong jiwa Papua, melestarikan warisan yang sangat terkait dengan alam dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Panggilan untuk melindungi mambruk adalah panggilan untuk bertindak yang bergema di seluruh dunia. Upaya konservasi harus fokus pada pelestarian habitat alaminya. Ini melibatkan bekerja dengan masyarakat lokal, memberi mereka mata pencaharian berkelanjutan yang tidak memerlukan pembukaan hutan. Ini berarti membangun dan menegakkan kawasan lindung di mana mambruk dapat berkembang tanpa takut berburu atau kehilangan habitat. Pendidikan juga penting, membantu orang-orang baik secara lokal maupun internasional, memahami pentingnya burung unik ini, dan ekosistem rapuh yang bergantung padanya. Setiap keputusan yang kita buat, mulai dari produk yang kita beli hingga kebijakan yang kita dukung, dapat berdampak pada hutan-hutan terpencil ini. Hari ini, tanggal 20 Februari 2026, nasib mambruk ada di tangan kita. Permata mahkota hidup Papua ini adalah hadiah bagi planet kita, pengingat akan keindahan dan keanekaragaman luar biasa yang masih ada. Kita tidak boleh membiarkan kisahnya menjadi tragedi kepunahan. Mari kita bekerja sama, ilmuwan, pemerintah, masyarakat lokal, dan individu, untuk memastikan bahwa mambruk terus berjalan dengan anggun melalui senja hijau rumah hutannya. Dengan melindungi burung raja ini, kita tidak hanya menyelamatkan spesies, kita menjaga dunia keajaiban untuk seluruh umat manusia dan untuk selamanya.